Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran yang ke-6 ya anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 155. Sampai dengan halaman 163. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 76. Sampai dengan halaman 78. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 2 contoh bahan yang digunakan untuk membuat patung dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat 2 contoh kalimat sapaan berdasarkan kata sapaan yang tersedia dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, Siti dan teman-temannya sedang bermain di halaman. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Bermain di halaman rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Nah, anak-anak, di dalam teks bacaan ini diceritakan bahwa setelah pulang sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Nah, teman-teman Siti ini mereka tinggalnya atau tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Siti ya anak. Kemudian mereka bermain berburu hewan. Mereka bermain di halaman rumah. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan permainan berburu hewan? Jika kalian belum tahu, mari berikut ini silakan anak-anak menyimak penjelasan tentang permainan berburu hewan. Yang pertama, latar belakang permainan. Permainan ini dibuat untuk mengisi waktu luang pada sore hari, yaitu dengan cara menirukan orang yang sedang berburu binatang dengan cara melempar dan menangkap binatang. Kemudian yang kedua, permainan. Pesertanya adalah semua umur, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa dapat melakukan permainan ini. Peserta terdiri dari 5-10 orang atau sesuai banyaknya peserta yang akan memainkannya. Kemudian yang ketiga, jalannya permainan. Pertama, diawali dengan cara diundi atau hompimpa. Hompimpa alalung gambreng, mpok ipa pakai baju rombeng. Untuk mencari 2 orang untuk menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya. Anak yang terkena lemparan bola dari pemburu, maka dia harus keluar dari area permainan. Nah, anak-anak, itu tadi contoh
cara bermain berburu hewan ya anak. Kemudian yang keempat, penentuan pemenang. Dalam permainan ini yang menang adalah peserta yang paling terakhir berada di lapangan permainan. Anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab secara bersama-sama. Berdasarkan gambar Siti dan teman-temannya yang sedang bermain berburu hewan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara bermain berburu hewan? Nah, anak-anak, pertama diawali dengan cara diundi atau hompimpa. Hompimpa alalum gambreng, Mpok Ipa pakai baju rombeng. Untuk mencari dua orang menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasaran. Anak yang terkena lemparan bola dari pemburu, maka anak tersebut harus keluar dari area permainan ya anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu. Misalnya, tempat bermain di halaman sekolah, di taman, halaman rumah, dan lapangan. Anak-anak, karena sekarang kita masih dalam masa musim pandemi, jadi anak-anak hanya boleh bermain di halaman rumah saja ya anak. Tidak boleh bermain di halaman sekolah, kemudian di lapangan sekolah tidak boleh ya anak. Kemudian kita harus menghindari dari kerumunan ya anak dan menjaga jarak. Nah, pertanyaan berikutnya, sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Ya, contoh sikap baiknya adalah tetap bermain bersama, kemudian saling menghormati teman, tidak mengejek permainan kesukaan teman ya anak. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Contoh sikap jeleknya tidak mau bermain bersama, mengejek teman, dan menjauhi teman. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya anak. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Sikap yang diperbolehkan kepada semua teman-teman kita, saling menghormati, kemudian bersikap sportif saat bermain, rukun dengan teman, saling membantu teman, dan saling menghargai. Pertanyaan berikutnya, sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Nah, sikapnya menjauhi teman, mengejek teman, dan bertengkar dengan teman. Nah, ini tidak diperbolehkan kepada semua teman-teman kita ya anak. Jadi kita harus rukun dengan teman-teman kita. Setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai warna biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Anak-anak, berikut ini ada teks percakapan antara Siti dan Dayu. Siti berkata, "Selamat pagi, Dayu." Kemudian Dayu menjawab, "Siti, selamat pagi juga." Siti bertanya lagi kepada Dayu, "Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku?" Kemudian Dayu menjawab, "Baik, nanti saya ajak beberapa teman. Pasti mereka suka." Nah, anak-anak, di dalam teks percakapan antara Siti dan Dayu, kata sapaan yang diucapkan oleh Siti adalah Dayu. Kemudian kata sapaan yang diucapkan oleh Dayu adalah Siti. Anak-anak, berikut ini buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan. Misalnya, kata sapaan Siti. Nah, dari kata sapaan Siti kita akan membuat satu contoh kalimat sapaan ya anak. Contoh kalimatnya adalah, "Siti, tolong ambilkan buku saya," kata Dayu. Kemudian kata sapaan Pak Guru. Contoh kalimat sapaannya adalah, "Selamat pagi Pak Guru," sapa Siti. Kata sapaan adik. Kemudian contoh kalimat sapaannya adalah, "Adik, kemana ibu pergi?" Kemudian kata sapaan kakak. Kemudian contoh kalimat sapaannya adalah, "Apakah setiap sore kakak berolahraga?" Nah, berikutnya kata sapaan kamu. Contoh kalimat sapaannya adalah,
kamu mau pergi kemana, Benny? Anak-anak, Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Siswa yang berperan sebagai hewan, jika terkena lemparan harus keluar area. Siti melempar bola ke arah Dayu. Kaki Dayu terkena lemparan Siti. Dayu pun harus keluar area karena kakinya terkena lemparan bola. Anak-anak, berikut ini kita akan menjawab beberapa soal tentang pecahan. Perintahnya, nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Silakan anak-anak perhatikan gambar yang pertama ini adalah gambar rusa ya anak. Pertanyaannya, Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik, titik, titik. Pecahan berapa anak-anak? Ya, pecahan 1/3. Kemudian pertanyaan yang kedua. Silakan anak-anak perhatikan gambar kelinci. Pertanyaannya, Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik, titik, titik. Apa anak-anak? Ya, pecahan 1/2. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga ini, Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik, titik, titik. Ya, silakan anak-anak memperhatikan dulu gambar ayam di samping sebelah kiri, kemudian menjawab pertanyaan di samping sebelah kanan. Pecahan berapa anak-anak? Iya, pecahan 1/4. Berikutnya, silakan anak-anak perhatikan gambar kucing. Pertanyaannya, banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik, titik, titik. Apa anak-anak? Iya, pecahan 1/2. Kemudian pertanyaan berikutnya. Silakan anak-anak perhatikan gambar kambing ya anak-anak. Pertanyaannya, Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan titik, titik, titik. Dengan pecahan apa anak-anak? Ya, pecahan 1/2. Nah anak-anak, pasangkan antara pecahan dan gambar yang sesuai. Di samping sebelah kiri ada pecahan 1/2, kemudian pecahan 1/3 dan pecahan 1/4. Nah kemudian di gambar samping sebelah kanan ada gambar kue ya anak. Kemudian kita akan memasangkan pecahan 1/2. Kita pasangkan dengan kue yang pertama ini. Kue yang bertanda X di sini menyatakan pecahan 1/2. Kemudian sekarang pecahan 1/3. Kita lihat lagi mana kue yang ada 3 bagian masing-masing. Nah ini kuenya, satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Kemudian yang ini juga kue puding yang bertanda X ini menyatakan pecahan 1/3. Kemudian pecahan 1/4. Kita cari lagi, ya. Gambar kue yang nomor 2 ini ya anak menyatakan kue yang bertanda X ini menyatakan pecahan 1/4. Nah, selanjutnya ada kue martabak. Nah, yang bertanda X ini menyatakan pecahan 1/4. Selanjutnya ada kue coklat juga di sini. Nah, kue yang bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh bahan yang digunakan untuk membuat patung, yaitu pertama, tanah liat atau bahan yang berasal dari alam. Kemudian yang kedua, plastisin atau bahan yang dapat dibeli atau bahan buatan ya anak. Kemudian
Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh kalimat sapaan berdasarkan kata sapaan yang tersedia, yaitu kata sapaan kami, contoh kalimat sapaannya adalah, hari ini ada lomba kebersihan. Kami akan bekerja sama membersihkan kelas. Kemudian yang kedua, kata sapaan kita. Contoh kalimat sapaannya adalah, kebersihan lingkungan kelas adalah tugas bersama, kita harus menjaganya. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran yang ke-6. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.